Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu kembali dengan video tutorial menggambar teknik menggunakan AutoCAD. Kali ini kita akan kembali berlatih untuk menggambar objek 3 dimensi seperti yang tampak di samping sebelah kanan ini. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama ketikkan command limits ya. Enter. Oke, batas sebelah kirinya kita setting 0,0, enter. Kemudian batas kanannya kita setting 150,150, enter. Kemudian ketik Z atau zoom, kemudian all ya, ketik A, enter. Seperti ini. Kemudian sebelum kita mulai menggambar, pastikan workspace-nya bagian ini kita rubah ke 3D modeling, karena untuk menggambar bentuk objek 3 dimensi kita membutuhkan fitur-fitur 3D modeling ya. Untuk yang drafting dan annotation ini untuk gambar 2 dimensi, bentuk-bentuk 2 dimensi sederhana, dan 3D basics untuk menggambar 3 dimensi yang sederhana. Oke, kita langsung saja ubah ke 3D modeling. Kemudian unsafe view-nya kita ubah menjadi SA isometric ya. SA isometric seperti ini. Kemudian ketikkan UCS icon dan pilih no origin. Ini akan memindahkan UCS-nya di sudut sebelah kiri bawah. Oke, kemudian langsung saja kita mulai menggambar. Pertama-tama kita gambar bagian yang paling bawah ya, kotak paling bawah, balok kotak yang paling bawah. Ini panjangnya adalah 98 dan lebarnya 42 dengan ketinggian 20 cm. Oke, langsung saja kita gambar dengan perintah line. Tentukan titik awalnya, kemudian sebelum kita mulai gambar, pastikan untuk auto mode-nya di on-kan supaya mempermudah. Oke, setelah on, langsung kita bisa tarik arah ke sumbu X, kemudian kita ketik panjang 98, enter. Kemudian ke arah sumbu Y, panjangnya 42. Arahkan ke sumbu Y, ketik 42, enter. Arahkan lagi ke sumbu X, ketik 98, enter. Kemudian ketik C atau close, enter. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tambahkan ketinggian 20 cm, gunakan perintah press pull seperti yang di gambar ini. Pilih press pull, kemudian pilih objeknya, ketik 20, enter. Ya. Baik. Setelah itu kita pindahkan dengan command move objek yang sudah kita buat tadi. Ini ke atas. Nah, di sini ada yang perlu kita erase dulu ya. Ini kita delete. Enter. Baik, kita akan lanjutkan lagi menggambar bagian yang ini ya. Nah, ini kita gunakan garis bantu dengan panjang 14 dari garis samping dan 14 dari garis yang garis samping sebelah kanan. Ya, kita bisa gunakan perintah copy edge. Kita copy saja edge atau garis yang sebelah kiri. Enter, kemudian specify base point-nya dan pilih ke sini, kemudian ketik 14.
Oke, kemudian copy lagi bagian ini sebelah kanan, enter, kemudian specify base point-nya, pilih di sini dan ketik 14, enter. Oke. Nah, kemudian untuk yang bagian bawahnya panjangnya 9, itu juga bisa menggunakan copy edge. Copy dari bagian bawahnya, klik kanan enter, special base point-nya di sini ke atas 9. Ya, jaraknya 9. Exit enter. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita press pull bagian kotak yang di bawah ini, ya. Press pull, pilih objek yang di sini, tarik ke atas, kemudian jadi seperti ini. Kemudian ada beberapa line yang harus kita hapus. Move saja objek ini, pilih objeknya, tarik ke atas atau ke kanan ya, seperti ini, dan ini bisa kita erase karena nanti akan bisa mengganggu untuk gambar selanjutnya. Enter. Oke, kemudian selanjutnya membuat gambar yang ini, kita buat dulu garis bantunya di garis sebelah tengah, kemudian jaraknya 14 cm, artinya 7 ke kiri dan 7 ke kanan ya. Buat dulu line di bagian tengahnya, midpoint ke midpoint, enter. Kemudian panjangnya 7 ke kiri dan 7 ke kanan, bisa menggunakan perintah offset ya, offset. Specify distance-nya 7 ya, ketik 7, pilih objeknya ya, ke kiri 7, enter. Kemudian select objek offsetnya, pilih lagi ke kanan ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah 14 cm dan bagian tengahnya bisa kita hapus, atau bagian garis bantunya kita bisa hapus. Nah, kemudian bagian yang kotak ini kita press pull ke atas dengan ketinggian dari bawah ke tengah 21, kemudian jari-jari 21. Nah, berarti panjangnya adalah 42 ya. Press pull objek ini, pilih objeknya, tarik ke atas, panjangnya 42. Bentar. Ya, kemudian bagian ini kita fillet ya, kita fillet menggunakan perintah fillet. Pilih objeknya ini. Oke, sebentar. Kita putar dulu sedikit. Oke, supaya tidak salah. Oke, selanjutnya kita fillet bagian ini. Ketik 21 radiusnya. Dan edge-nya pilih sebelahnya. Enter. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya, buat lingkaran yang besar ini dengan diameter 20, gunakan cycle dengan diameter, center diameter, pilih objek ini, kemudian cari titik tengahnya. Oke, ketik diameternya 20, enter. Ya, kemudian untuk membuat ini jadi lubang, gunakan press pull. Pilih objeknya, tarik ke atas, ya. Ini sudah menjadi lubang. Kemudian buat lingkaran yang kecil dengan jarak 24 dari sebelah kanan. Itu bisa menggunakan perintah copy edge. Pilih objek ini. Jaraknya 24, enter. Kemudian cycle diameter
dengan jarak diameternya 12 cm dan jaraknya 21, berarti di tengah ya. Pilih di tengahnya, itu diameternya 12 cm. Oke, untuk membuat lingkaran di sampingnya kita bisa menggunakan pinta copy. Oke, copy, pilih objeknya ini di kanan, kemudian base point-nya di bawah, kemudian kita tarik ke kiri, kita ketik jaraknya adalah 50 ya, ketik 50. Oke, jadi seperti ini, enter. Kemudian garis bantu kita bisa erase, enter. Nah, untuk lingkaran ini juga akan dibuat lubang, bisa menggunakan press pull ya. Oke, kemudian ini juga dibuat rongga dengan cara press pull, pilih objeknya, klik kanan, enter, tarik ke bawah. Oke, kalau dilihat view-nya seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah terakhir membuat fillet ya, dengan radius 5 ya, gunakan command fillet. Oke, pilih. Oke, sebelumnya kita move dulu objek ini kanan. Ya, di sini ada garis-garis yang perlu kita hapus dulu supaya tidak mengganggu penggambarannya. Ya, kemudian selanjutnya gunakan perintah fillet, gunakan atau pilih objek ini, ketik 5, enter, kemudian edge-nya pilih yang sebelah kanan, enter. Oke, jadi seperti ini. Kemudian ini kita bisa hilangkan ya, grid off-nya kita hilangkan, bisa kita hilangkan. Kemudian yang terakhir kita buat fillet yang bagian yang tengah ya. Fillet, pilih ini, ketik filletnya 5, kemudian edge-nya kita bisa putar, pilih ini, enter. Oke, jadi seperti ini sudah jadi. Kalau kita bentuknya seperti ini. Oke, demikian video tutorial pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.